Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada sore hari ini di Berita Sultan. Dan bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda. Dan seperti biasa, ada Berita Sultan yang akan menemani Anda dengan perbincangan hangat, di mana pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai ini gerakan anak muda yang siap membawa perubahan terhadap Indonesia, di mana anak-anak muda ini memberikan dukungannya kepada salah satu calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Karena seperti yang mungkin Anda pernah dengar juga kabarnya, ini relawan yang menamakan diri sebagai Jaringan Rakyat untuk Ganjar atau Juragan ini telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024, dan mereka berharap Ganjar Pranowo ini khususnya ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Banten. Dan sebenarnya seperti apa ini langkah-langkah perjuangan dari anak muda khususnya untuk membawa perubahan terhadap Indonesia melalui dukungannya terhadap Ganjar Pranowo? Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Jaringan Rakyat untuk Ganjar atau Juragan Milenial. Di sini ada M. Zaki Kamal Al-Faiz dan juga M. Lafisani. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Sore. Di sini sudah ada Zaki dan sini ada Lafi, bener ya? Benar. Oke, siap. Terima kasih loh udah mampir-mampir ke studio Sultan TV ya. Makasih juga udah diundang. Oke, siap. Dan ini menarik kalau berbicara mengenai dua anak muda ini yang berbicara mengenai mudanya. Ini dua anak muda yang bahkan baru lulus SMA ya, benar? Baru lulus SMA. Tapi ini punya gerakan yang cukup luar biasa, kepedulian terhadap Indonesia, dan berpartisipasi aktif dalam Pilpres khususnya, yaitu dengan mendukung salah satu calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Dan mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih. Dari Zaki dulu deh. Awal tertariknya sebenarnya kalau ngomongin soal perpolitikan Indonesia, ini tertariknya dari mana sih? Karena mungkin banyak anak muda yang ibaratnya masih muda, ini masih banyak main-main dan enggak terlalu ibaratnya pedulilah terhadap Indonesia gitu. Benar. Gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin awal ketertarikan politik itu, saya itu dari SMP udah tertarik. Oke. Karena menurut saya politik itu masih ada yang harus dibenahi oleh anak muda, khususnya di Indonesia. Jadi kalau bukan anak muda, menurut saya siapa lagi? Nah sebenarnya ibaratnya paham kayak gitu ini didapat dari mana gitu? Apalagi anak SMP udah punya pemikiran kalau anak muda ini harus membawa perubahan nih buat Indonesia. Sebenarnya dari mana gitu? Itu sebenarnya pikiran diri sendiri aja sih, inisiatif. Gitu. Kayak ini Indonesia tuh harus diituin sama anak muda. Oke, benar-benar harus digerakin sama anak muda. Sama anak muda. Ya? Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi? Benar-benar. Karena secara tidak langsung anak muda ini yang penerus bangsa. Oke, benar-benar. Karena ini yang harus dipahami juga gitu ya, nggak cuma sama yang ibaratnya yang sudah dewasa gitu ya, tapi juga anak muda penerusnya gitu ya. Ini juga harus memiliki ibaratnya pemahaman yang sama. Nah kalau dari Lafi sendiri ini seperti apa nih awal ketertarikannya? Ya awal sih kayak sama Jaki ya berdua ngobrol tentang kayak politik gitu. Oh gitu. Tapi kayak pas kayak ngobrol sama Jaki tuh seru juga kayaknya kalau terjun ke politik kayak gitu. Terus kayak benar kata Jaki, kenapa harus yang tua aja kalau yang muda juga bisa gitu. Oh benar gitu ya. Awal perbincangan malam lah. Gitu. Awal dari tongkrongan, terus ke bahas-bahas politik makin subuh. Jadi awalnya dari situ. Oke, jadi emang kalau tongkrongan anak muda khususnya laki-laki gitu ya, ini macem-macem gitu ya, kalau lagi nongkrong gitu ya. Apa aja masuk. Apa aja masuk gitu ya. Tapi kalau ini langsung ngomongin soal politik gitu ya, kritis banget, luar biasa loh ya. Dan kalau ngomongin soal mungkin backgroundnya sendiri waktu zaman sekolah gitu, ini ikut organisasi juga nggak? Kalau untuk SMP, saya itu jadi salah satu anggota OSIS. Oke. Tapi kalau untuk SMA, saya tidak memilih untuk terjun ke
OSIS. Karena menurut saya tidak tertarik untuk OSIS dalam SMA. Tapi kalau untuk project-projectan di dalam SMA, kayak misalkan setiap project kayak jaket angkatan, tahunan, itu saya yang ikut organisir gitu ya. Iya. Kalau Raffi Dari organisasi sih ini nggak ada, tapi sama kayak Jaki. Kebetulan kita beda sekolah ya. Oh, oke. Jadi segala kayak project buku tahunan saya yang megang. Iya. Jadi kayak ibaratnya belajar mengorganisir bukan dari organisasi tapi juga dari kegiatan-kegiatan gitu ya. Wow, jadi emang nggak harus ikut organisasi, tapi tertarik nggak sih untuk ikut organisasi setelah lulus nih? Tertarik Tertarik ya. Oke. Karena pasti banyak banget pembelajaran di situ. Benar. Dan mereka ini tergabung dalam juragan milenial gitu ya, yaitu Jaringan Rakyat untuk Ganjar Milenial. Jadi memang ini salah satu hal yang luar biasa gitu. Nah, kalau ngomongin soal mungkin dari Ganjarnya sendiri, kenapa mulai ada pemikiran ibaratnya, wah ini memang salah satu sosok yang ibaratnya perlu didorong gitu. Mungkin dari Jaki seperti apa? Kalau menurut saya ngomongin soal Pak Ganjar gitu ya, saya itu udah lama banget ngefans, ngikutin akun-akun sosial medianya Pak Ganjar ini. Jadi setiap saya lihat tuh di postingan-postingan media sosialnya, saya selalu ngelihat dia selalu terjun langsung ke lapangan. Dia langsung terjun ke masyarakat. Jadi secara tidak langsung saya kayak, jadi nggak ada jarak nih antara presiden sama masyarakat. Seharusnya presiden-presiden tuh kayak gitu, kayak beliau gini. Jadi tidak ada jarak yang namanya masyarakat dan presiden. Jadi emang seharusnya presiden itu terjun langsung ke masyarakat gitu. Dan ini dicontohkan oleh Ganjar Pranowo gitu. Kalau dari Lavi? Ya, gimana? Kayak ngeliat Pak Ganjar tuh kayak suka aja. Dia tuh orang kayak legowo gitu. Terus kayak ya kayak tadi Jaki gak jadi dia harus terjun langsung ngelihat masyarakatnya gimana, gak kayak nyuruh orang buat coba ini. Jadi dia sendiri yang mau tahu gitu loh. Iya. Jadi mencari tahu masalahnya langsung di masyarakat gitu ya, dengan cara terjun ke masyarakatnya itu sendiri gitu. Dan mungkin itu salah satu yang menarik karena anak muda ini kan sangat familiar dengan media sosial dan mungkin mengenal Ganjar ini dari personanya di media sosial juga gitu. Kalian termasuk yang mengulik juga nggak sih sebenarnya, misalkan kayak Pak Ganjar ini sebelumnya seperti apa gitu sebelum mungkin menjadi gubernur gitu, lumayan cukup mengulik kayak gitunya juga nggak? Mungkin kalau untuk mengulik soal kepribadiannya nggak sampai situ. Tapi kalau untuk kinerjanya kayak dia langsung kayak pernah saya ngelihat di salah satu postingannya itu di daerah dia kayak lagi pembangunan jalan dan itu dia benar-benar langsung ke lapangan. Dia langsung survei apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Jadi yang menurut saya yang saya bikin senang secara pribadi ya kayak gitu, sifat-sifat yang dia mungkin itu bisa dianggap hal sepele, tapi mungkin untuk masyarakat sendiri itu suatu hal yang mewah banget untuk seorang gubernur langsung ke lapangan ketemu dengan masyarakatnya gitu. Kalau Lavi melihatnya gimana nih? Apakah cukup mencari tahu juga gitu, ini sebelum menjadi gubernur seperti apa sih maksudnya gebrakan, dan mungkin juga ada kebijakan-kebijakannya juga, lumayan mencari tahu itu juga nggak? Belum sih. Belum ya? Belum mencari tahu sampai situ-situnya. Tapi yang pastinya melihat dari kinerja sekarangnya gitu ya. Itu yang ibaratnya membuat tertarik untuk mendukung gitu ya. Oke, nah sebenarnya mungkin dari Lavi sendiri, langkah-langkah sebenarnya yang mungkin sudah dilakukan adalah salah satunya dengan bergabung dengan Juragan Milenial ini. Sebenarnya awal tahu dengan wadah Juragan ini dari mana ya? Dari Jaki. Oh, dari Jaki juga gitu. Jadi diajak apa gimana? Jadi kan kebetulan pas pada saat nongkrong tuh ya, ya kami juga kayak ngobrolnya topiknya itu politik. Mulai subuh tuh mulai kritis banget. Sampai akhirnya saya ada informasi bahwasannya sebenarnya relawan tuh ada wadahnya loh. Bukan kayak sekedar ngefans atau mendukung doang. Sampai akhirnya saya coba konsultasi ke Lavi, bagaimana kalau kita
ikut berkontribusi di relawan ini. Jadi secara tidak langsung ya kita mendukung, tapi enak ada wadahnya. Benar-benar. Biasa mendukung. Sampai akhirnya kita yaudah kita putuskan untuk dukung, kita masuk. Nah kalau Lavi sendiri pas pertama kali diajak gitu ya, ini ada wadah untuk mendukung Ganjar gitu ya, terus langsung tertarik, oke kita masuk gitu. Ini dasarnya apa gitu? Kenapa gitu? Ya karena yang tadi suka sih sama ngefans juga dari awal dia jadi pas gubernur Jawa Tengah. Kayak emang udah dari dulu pribadiannya kayak yaudahlah daripada cuma dukung-dukung orang mending masuk ke itunya wadahnya. Kalau sebelum bergabung di Juragan ini sebenarnya yang kalian lakuin sendiri gitu sebagai bentuk dukungannya apa gitu yang pernah dilakuin? Apakah ibaratnya nge-share ibaratnya kebijakan atau mungkin juga nge-share aktivitas Ganjar atau gimana? Salah satunya itu. Saya pernah bahkan beberapa kali sering gitu ya. Saya selalu saya kan juga punya akun Instagram. Saya selalu memposting salah satu media sosial Pak Ganjar ini. Kayak dia ngeposting akun media sosialnya. Saya itu bikin SG di akun beliaunya gitu. Kalau Lavi kayak gimana? Sama kayak Jaki, kayak apa ya, yang baru posting sama Pak Ganjar itu kayak saya repost. Oke. Jadi kayak aktif di sosial media aja gitu ya. Ini sejauh ini baru di Instagram aja atau gimana? Sejauh ini saya baru di Instagram aja ya. Oke. Nah kalau mungkin orang tua sendiri gitu, sebenarnya tahu nggak nih kalau kalian sebenarnya punya gerakan gitu untuk mendukung salah satu calon presiden? Itu dari Lavi dulu. Orang tua tahu. Terus gimana responnya? Kalau orang tua sih ya gimana anaknya sih lah. Gitu. Iya. Udah gede juga dia bisa nentuin jalannya. Bener. Dan ngedukung juga atau gimana? Ngedukung juga. Kalau Jaki? Sebenarnya sama ya 11-12 sama papi. Karena menurut orang tua saya ya kalian ini udah pada gede. Bisa nentuin mana yang pemimpin, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak. Jadi menurut saya beliau ini, Pak Ganjar ini udah benar-benar pilihan saya. Jadi orang tua juga ngedukung terus gitu ya. Jadi kayak wah ini anak juga udah gede gitu ya, berarti udah punya pilihannya sendiri, berarti udah dewasa lah gitu. Nih kalau kalian melihat sendiri, mungkin nggak banyak nih di antara teman-teman kalian yang seumuran yang ibaratnya punya gerakan gitu, maksudnya kayak dorongan hati untuk concern soal politik gitu. Ini melihatnya kayak gimana? Apakah sebenarnya anak muda ya emang dasarnya oke deh ya, boleh main-main dulu, atau sebenarnya udah harus mikirin nih soal politik Indonesia? Dari Lavi gimana? Kalau menurut kamu? Tergantung dari diri masing-masing kali ya. Kalau kayak mereka punya ada masanya juga. Kayak mungkin saya sekarang kayak harus pengen belajar tentang ini, mungkin mereka ntar. Jadi masing-masing orang itu sebenarnya punya waktunya sendiri-sendiri gitu ya, nggak harus sekarang mikirin soal politik gitu, mungkin nanti gitu ya. Kalau dari Jaki? Sebenarnya kalau ngomongin soal pandang anak muda seumuran kita relatif sih. Kadang ada yang suka sama politik, kadang ada yang suka juga kayak apa sih politik itu nggak penting segala macam. Tapi menurut saya anak muda zaman sekarang nih udah benar-benar harus belajar tentang politik. Karena balik lagi kalau bukan kita anak muda ya siapa lagi? Benar. Jadi seharusnya anak muda ini udah mulai melek terhadap politik Indonesia juga gitu ya. Dan mungkin sebenarnya dari anak-anak seumuran kalian, sebenarnya udah bukan anak-anak lagi lah ya, udah mulai beranjak dewasa gitu, udah mulai jadi pemuda-pemudi gitu, pemuda lah di sini karena dua laki-laki ya. Sebenarnya langkah apa yang bisa dilakukan untuk mungkin perubahan terhadap Indonesia yang bisa dilakukan? Mungkin kalau dari Lavi? Ya mungkin kayak kembangin potensi anak muda sih. Kayak misalnya anak muda kayak ada yang pintar nyanyi, kita sediain lomba nyanyi. Kita ada yang suka olahraga, kita sediain
lomba olahraga, entah itu bola, futsal, boxing segala macam. Kita jadi wadah gitu biar Indonesia itu lebih maju ya. Lebih banyak yang ngembangin kemampuannya itu. Jadi ikut bergerak lah ya, nggak cuman ibarat ikut galau-galauan aja di sosial media gitu. Benar. Tapi membuat gerakan-gerakan yang positif gitu ya. Kalau dari Jaki gimana? Sebenarnya sama kayak semisal kita pengen hobinya bola gitu. Kadang beberapa olahraga itu di Indonesia belum ada wadahnya, ataupun sedikit untuk mewadahinya itu. Mungkin sebagai anak muda kita seumuran ini harus lebih memelek, harus lebih bikin kayak wadah-wadah dari olahraga ini agar Indonesia itu punya potensi bibit-bibit unggul anak muda. Oke, jadi memang harus tekun ngikutin, mungkin pertama dari apa yang disukai dulu gitu ya. Dari itu ditekunin gitu ya, sampai akhirnya itu bisa memberi perubahan buat Indonesia gitu ya. Oke, kalian kan ibaratnya sudah kekeh gitu mendukung Ganjar Pranowo, pastinya punya harapan-harapan gitu, entah itu untuk Indonesia atau khususnya untuk Banten lah, karena mungkin kalian melihat Indonesia kayaknya perlu hal ini nih yang perlu diperbaiki, dan kayaknya ini bisa diperbaiki oleh Pak Ganjar, termasuk Banten gitu. Ini ada beberapa hal yang perlu menurut kalian perlu diperbaiki dan kayaknya bisa diperbaiki oleh Pak Ganjar. Nah, kalau dari Lavi sendiri sebenarnya harapan apa yang dititipkan lah ibaratnya terhadap Pak Ganjar untuk Banten dulu mungkin, terus juga untuk Indonesia? Yang tadi itu sih kayak apa ya, membuat wadah gitu. Yang tadi itu yang kayak misalkan lebih nyanyi, kita beri ngasih wadah gitu supaya kayak yang apa sih, kayak misalkan dia bisa nyanyi tapi dia nggak tahu mau nyalurinnya kemana gitu. Nah, kita siapin wadah biar dia tuh ada wadahnya, tujuannya juga, biar saya bisa jadi penyanyi nih gitu. Gue harus ikut lomba ini misalkan gitu. Jadi harapannya Pak Ganjar ini bisa memberikan wadah-wadah itu terhadap anak muda gitu ya. Kalau dari Jaki? Mungkin kalau untuk harapan banyak ya. Apalagi beliau nyalon sebagai presiden. Benar. Kalau saya sih simpel sebenarnya. Harapan saya Indonesia pengen jadi negara maju, bukan berkembang. Sebenarnya itu doang, simpel. Kalau untuk Banten yang mungkin kalian ngerasain sendiri lah ya gitu ya, ini kayaknya perlu diperbaiki dan kayaknya ini bisa diperbaiki oleh Pak Ganjar. Itu hal apa? Itu hal olahraga. Oh, olahraga. Karena saya itu kita ngomong kepribadian saya. Saya itu bisa dibilang olahraga bola. Saya pernah ngewakilin Provinsi Banten. Di Palembang. Nah, untuk pada saat itu saya itu jujur aja itu dibiayakan oleh pribadi saya. Oh, membiayai diri sendiri. Iya, dari SSB-nya. Nah, mungkin untuk Pak Ganjar ini harapan saya bisa mewadahi atau lebih memprioritaskan bibit-bibit anak unggul ini, khususnya Banten. Jadi ketika mungkin anak muda Banten ini tidak banyak diberikan fasilitas dan juga dapat dukungan gitu ya, mungkin dengan adanya Pak Ganjar ini anak muda yang tadinya ingin memberikan prestasi untuk daerahnya ini juga diberikan wadah gitu ya. Kalau Lavi sendiri pengalaman di Banten yang kayaknya ini perlu diperbaikin deh. Apa ya? Mungkin infrastruktur, jalan atau kayak gimana? Kalau lebih ke mungkin jalan bisa. Masih banyak yang perlu dibenahi. Kayak apalagi jalan yang di daerah-daerah tertentu. Iya, pedalaman itu kayak banyak yang rusak. Jadi itu perlu perhatian pemerintah banget gitu ya. Jadi ini luar biasa ketika kita melihat anak muda gitu sangat peduli terhadap mungkin daerahnya dan juga bahkan sampai Indonesia. Ini pastinya banyak harapan-harapan yang tadi udah disampaikan untuk calon presidennya gitu. Dan yang pastinya langkah ke depan untuk mendukung Pak Ganjar ini apalagi selain tergabung di Juragan Milenial, selanjutnya akan melakukan langkah-langkah apa ini? Kegiatan positif apa yang bakal dilakuin ke depannya? Mungkin dari Lavi. Untuk sekalian mempromosikan juga gitu ya
ini salah satu anak muda yang mendukung Ganjar ini ternyata melakukan hal-hal positif juga gitu. Ya, kayak mungkin kita bakal bikin event, bisa event lagi kita itu event olahraga, event konser. Oke. Bisa mengatas mendoakan juragan, bisa kan? agar sekalian promosi. Benar. Jadi sekalian mengajak masyarakat juga, terus ibaratnya ikut mengenalkan lagi gitu ya, apa Ganjar ini kelebihannya seperti apa kepada masyarakat gitu ya, lewat mungkin event olahraga dan juga event musik tadi. Kalau Jaki? Kalau saya sendiri sih, yang saya step yang bakal saya lakukan ke depannya, saya bakal lebih bersosialisasi ke apalagi ke kalangan anak muda seperti saya, seumuran saya. Saya bakal bersosialisasi bahwasannya ini loh politik tuh, apalagi Pak Ganjar segala macam, dia tuh cocok banget lah untuk jadi presiden 2024. Karena ya saya itu tadi untuk yang bersosialisasi agar anak muda seumuran saya tuh lebih melek lagi untuk soal-soal kayak gitu. Karena sebagian besar teman-teman saya pun jujur aja itu kayak dia masih bingung. Dia nanti 2024 gue bakal nyoblos mana ya. Iya, benar-benar. Nah, mungkin saya step-step yang bakal saya lakukan itu sih, lebih agar anak-anak muda lebih melek lagi. Lebih melek lagi ya. Oke, menarik. Dan mungkin terakhir masing-masing gitu ya, ajakannya juga terhadap masyarakat khususnya anak muda gitu ya. Selain mendukung juga pemimpin yang harusnya bisa memberikan perubahan terhadap Indonesia gitu ya. Mungkin kenapa anak muda harus melek terhadap politik? Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin dari Lavi seperti apa? Kenapa? Soalnya anak muda tuh kayak bakal pengaruh banget sih buat bangsa ini nih. Kayak kalau kan generasi selanjutnya kan kita gitu. Benar. Jadi harus melek sih anak muda. Harus melek. Karena kita yang akan menjadi masa depan Indonesia. Iya. Oke, kalau Jaki? Sebenarnya sama kayak jawaban Lapi. Karena yang bakal menggantikan posisi-posisi orang tua sekarang kan kita gitu. Jadi kalau kita ya siapa lagi? Masa bangsa lain gitu. Ya harus anak muda Indonesianya sendiri yang berbenah. Oke, jadi anak muda yang harus bergerak dari sekarang, karena anak muda sekarang yang menjadi penerus pemimpin-pemimpin yang sekarang ya. Jadi itu alasannya kenapa anak muda harus melek politik dari sekarang. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Harus bisa ya. Kalau Jaki harus bisa. Benar. Dan juga yang pastinya harus berprestasi untuk Indonesia juga ya. Oke, terima kasih Lavi sudah meluangkan waktunya ke Sultan TV. Terima kasih juga Zaki. Terima kasih juga. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan ada wacana untuk gelaran event olahraganya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol soal itu ya. Harus. Oke, siap. Sampai jumpa di lain waktu dan sekali lagi terima kasih ya. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada sore hari ini bersama M. Zaki Kamal Al-Faiz dan juga M. Lavi Sani selaku anak muda yang tergabung dalam jaringan rakyat untuk Ganjar atau Juragan Milenial mengenai gelora relawan Ganjar di Provinsi Banten khususnya. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada sore hari ini bisa memberikan semangat juga untuk Anda ini untuk lebih berpikir dari sekarang dan juga mulai menentukan siapa yang kira-kira akan Anda pilih untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Dan akhir kata saya Ben Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.